Kedua, kalau mereka lolos dan berkuasa dibiarkan, maka kita akan hadir pada diktator yang ketiga yang lebih parah dari diktator pertama, rejim diktatornya Soekarno yang meninggalkan trauma, kemudian rejim militerisme yang sangat diktator Soeharto, dan Prabowo akan tampil menjadi diktator yang dalam kurun waktu yang panjang. Terlebih di usia Gibran yang sangat muda itu memungkinkan peluang-peluang internasional, kekuatan oligarki bisa membawa kelangsungan kekuasaan itu bisa lebih keras dari sebelumnya. Maka isunya berubah, tidak main-main. Maka pemetaan terhadap kekuasaan itu akan terlihat jelas. Akan didefinisikan apakah kekuasaan ini bisa berkompromi dengan kami atau kekuasaan ini jahat dan zalim. Menurut pendapat rakyat, 10 tahun kekuasaan Jokowi sangat zalim dan mengancam terhadap kehancuran negara ini, terutama umat Islam. Dan kalau itu terjadi, penindasan ini berlanjut, objek yang paling menderita itu adalah umat Islam. Nanti dibilang saya apa Pak? Saya apa dikendalikan Pak Jokowi. Cawe-cawe. Kenapa kalian ribut? Kan saya nggak ngomong apa-apa. Bener? Saudara-saudara, kemarin itu kita berhasil, kita menang, saya dapat mandat dari rakyat karena dukungan, bagaimana? Dukungan dari Presiden ke-7, dukungan dari Presiden ke-6, dukungan dari Gus Dur, dari langit. Ada orang-orang pinter, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang, nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa 27 negara, dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Terlepas dari perbedaan pilihan politik, saya lihat sosok ya tokoh-tokoh seperti Gatot Nurmantio misal, orang-orang yang memiliki positioning yang sangat tepat untuk tampil secara nasional, untuk menggalang satu solidaritas potensi rakyat. Ini bukan soal politik praktis, tapi satu ruang politik negara untuk memastikan ikut mengantisipasi tidak terlalu jauh keterlibatan alat-alat negara dalam operasi kecurangan dari ruang demokrasi. Maka sudah 2 kemungkinan akan muncul di sana. Pertama, cara kekerasan ini bisa menimbulkan korban yang sangat banyak dan kekuasaan menjadi gelap mata untuk melanggengkan nafsu mereka. Kedua, kalau mereka lolos dan berkuasa dibiarkan, maka kita akan hadir pada diktator yang ketiga yang lebih parah
dari diktator pertama, rejim diktatornya Soekarno yang meninggalkan trauma, kemudian rejim militerisme yang sangat diktator Soeharto, dan Prabowo akan tampil menjadi diktator yang dalam kurun waktu yang panjang. Terlebih di usia Gibran yang sangat muda itu memungkinkan peluang-peluang internasional, kekuatan oligarki bisa membawa kelangsungan kekuasaan itu bisa lebih keras dari sebelumnya. Dan itu menjadi perbincangan yang umum. Oleh sebab itu di tempat ini kita masih punya harapan untuk terus melakukan konsolidasi secara sungguh-sungguh dengan mengingatkan semua kawan-kawan yang berdiri secara formal maupun informal untuk segera menciptakan satu lompatan gerakan konsolidasi nasional. Belum ada dalam sepanjang sejarah calon presiden dan wakil presiden yang paling banyak melakukan gerakan salawat di berbagai daerah. Ya. Di masa kepemimpinan Pak Anies dan Pak Imin ini paling banyak. Oke. Maka itu sebenarnya sadar tidak sadar mereka sudah menegaskan bukan sekedar identitas, tapi spirit Islam dibangkitkan di ruang demokrasi dan berupaya untuk memotong mata rantai politik transaksional, politik uang dengan menghadirkan solidaritas Islam berbasis nilai. Kenapa saya mengatakan harus berani? Karena ketika Islam ditarik dalam pola relasi pemimpin dan umat, maka satu hal yang akan mereka lakukan, kampanyenya. Kami sangat mengharamkan politik transaksional. Islam sangat melarang mencuri yang bukan haknya. Berarti kecurangan pemilihan. Mengambil yang bukan haknya. Mengambil yang bukan haknya. Oke. Mencuri, mengambil. Ya. Islam sangat benci kepada kekuasaan yang semena-mena dan zalim. Oleh sebab itu, partai ini duduk. Ketika mereka mengatakan kami tidak punya dana operasional, kami menghadapi kekuasaan yang besar, kami tidak mau kalah karena agenda perubahan harus ini, maka yang mereka lihat bagaimana cara menyatukan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Maka isunya berubah, tidak main-main. Maka pemetaan terhadap kekuasaan itu akan terlihat jelas, akan didefinisikan apakah kekuasaan ini bisa berkompromi dengan kami atau kekuasaan ini jahat dan zalim. Menurut pendapat rakyat, 10 tahun kekuasaan Jokowi sangat zalim dan mengancam terhadap kehancuran negara ini. Terutama umat Islam. Dan kalau itu terjadi, penindasan ini berlanjut, objek yang paling menderita itu adalah umat Islam. Ya kan? Oleh sebab itu mereka membangun tadi di awal saya bilang nawaitu. Apa nawaitunya? Menurut kawan-kawan mantan TGUPP dan kawan-kawan aktivis Al-Irsyad seperti Ges Khalifah, bahwa membangkitkan Anies adalah membangkitkan kepentingan kepemimpinan Islam yang dapat menyatukan seluruh umat Islam Indonesia. Kalimat itu kan diucap-ucap berkali-kali. Kemudian 212 juga mengatakan kami ini terlalu termarginal, kami ini terpinggirkan, yang pendapatnya tidak beda dengan Al-Irsyad. Maka kami harus bersatu untuk pastikan gerakan perubahan ini dapat diwujudkan untuk memenangkan hak-hak keadilan bernegara bagi umat Islam. Bukan hanya umat Islam, tapi juga seluruh realitas keagamaan lainnya. Nah, di sini dia juga menafikan kekuatan dari gerakan massa. Dia nggak percaya bahwa rakyat Indonesia itu bisa punya kehendak, bisa punya suara, dan bahkan bisa mendongkel sebuah rezim otoriter gitu. Itu hal yang pertama harus kita cermati dari pidatonya Pak Prabowo itu. Lalu yang kedua, kasih napas dulu yang pertama. saya ini banget nih, soalnya kesel juga nih Bang. Ketika kita selalu percaya ingin merawat demokrasi atas segala apa yang terjadi tahun 98, apa yang sudah sama-sama kita bangun, lalu kemudian sekarang narasinya kan mau bilang bahwa justru itu yang seharusnya nggak perlu terjadi gitu kan. Itu agak konyol gitu. Itu. Tapi Oki jangan jauh-jauh dari sini ya, dari mic ya. Oh oke. Nah, jadi kita berhenti dulu di sini. Jadi kata kuncinya untuk penilaian dia terhadap gerakan massa 98 atau reformasi 98 itu apa? Kata kuncinya. Bahwa itu semua hanya agenda asing.
bahwa Oke. itu tidak seharusnya terjadi. Oke. Dan dia tidak percaya bahwa itu merupakan bagian dari gerakan demokrasi. Jadi keyword satu kata? Satu kata, ya Pak Prabowo pro pada New Order and Authoritarian Government. Oke, mungkin otoritarian Ya, otoritarian.